Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Faham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, ya nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam sesuatu yang kita lihat dengan mata. Keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi yusihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Ya, nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi itu juga masuk di dalam dalil, dan akal, secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Di antaranya umat Nabi Musa, fikihnya begini. Kalau ada orang yang terkena najis di kakinya harus dipotong. Kalau nggak sah sholatnya. Enak nggak jadi umat Nabi Musa? Kalau kita tinggal dicuci doang, kalau dia harus dipotong. Kalau tangannya terkena najis, tangannya harus dipotong. Kalau nggak sah sholatnya. Kalau nggak sholat, dosa, masuk neraka. Pilih mana? Pilih masuk neraka atau mending potong? Ya, mending jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Santai-santai aja, biasa aja. Oh, kayaknya hidup susah. Padahal kalau kita banding-bandingin dengan umat terdahulu, waduh, jauh banget. Orang yang nggak tahu mutiara, dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia. Makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang menggolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh, saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia, nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nah, siapa lagi mau bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya, cuman sepertinya jawabannya udah ketemu. Jadi konteks yang saya ingin tanyakan tadi, hadis tentang seorang Yahudi yang datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, Aina abi, inna abi wa abaka finnar. Bukan Yahudi, itu sahabat. Ya, sahabat. Diriwayatkan Imam Muslim, sahih. Ya, jadi sepertinya jawabannya sudah terjawab, dan bertanya tentang ahlul fatrah. Apakah setiap orang-orang yang hidup selama ahlul fatrah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ikut syariat sebelumnya, atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertama ini harus menjadi sesuatu yang kita ingat, bahwa mengetahui orang di surga atau di neraka itu adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kita tahu nggak ada hasilnya, kita nggak tahu, nggak ngebahayain kita. Jadi pengen tahu orang di surga atau di neraka adalah sesuatu yang kalau kita tahu juga nggak ada manfaatnya bagi kita. Kalau kita nggak tahu juga, kita nggak dapat bahaya. Jadi masih banyak ilmu yang harus kita ketahui. Itu yang pertama. Ingat, orang di neraka, orang di surga itu bukan urusan kita. Yang kita urus adalah kita di surga apa di neraka. Itu yang saya harus pesankan. Ini enggak bertahun-tahun sibuk nyari tahu ini di surga apa di neraka, ini di surga apa di neraka, si fulan di surga apa di neraka, si fulan. Maka saya katakan ini adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu kalaupun kita ketahui enggak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun kita enggak tahu, enggak membahayakan akidah kita. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disebutkan memang betul, hadisnya ada di Muslim, hadisnya sahih. Itu namanya hadis ahad.
Hadis ahad itu kalau dia sahih tentu kita terima. Tapi kalau ada hadis yang ahad kemudian berbeda dengan hadis yang mutawatir atau sifat dalilnya itu qat'i seperti Al-Qur'an, maka kita lebih mengedepankan dalil yang lebih kuat dibanding dalil yang sahih. Paham? Ada dua pendapat. Yang satu sahihnya 70%, yang satu sahihnya 100%. Kita ngambil yang mana? Kita lihat dulu, kalau bisa digabung maka digabung, jangan langsung ambil yang 100. Kalau bisa digabung, kita gabung dulu. Kalau bertolak belakang, yang satu bilang ke sini, yang satu bilang ke sini, nah baru kita ambil yang paling betul. Dengan mengatakan bahwa bisa jadi apa yang disebutkan itu bisa ditakwilkan. Contohnya seperti bapakku yang dimaksud bisa jadi abun, yang dia maksud adalah siapa? Abu Lahab. Bisa jadi karena Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Sesungguhnya bapakku atau pamanku Abu Lahab dan bapak kamu itu di neraka. Nah, orang ini sehingga orang tersebut, dan konteksnya ketika itu Rasulullah SAW ditanya sama seorang sahabat, dia bingung bapaknya ada di mana. Dia takut, maka Rasulullah SAW ya menenangkan sahabat tersebut dan mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu di neraka itu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Saya tidak akan menyiksa, memasukkan ke neraka seseorang selagi dia tidak memiliki rasul pada masanya. Nabi Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, meninggal ketika itu Rasulullah baru berdakwah berapa tahun? Belum lahir. Belumlah, gimana kita mau katakan dia harus beriman kepada Nabi, orang nabinya aja belum lahir. Siti Aminah ketika itu usianya 6 tahun. Nanti saya ceritakan insya Allah bulan depan jadwalnya tanggal 21 Maret. Insya Allah saya akan ceritakan kisah tentang ayahanda Rasul dan ibunda Rasul ketika mereka menikah, dan bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan yatim. Yatimnya adalah yatim yang betul-betul yatim. Kalau yatim sempat melihat bapak, iya ini yatim masih di perut, nggak pernah mendengar kata-kata wahai anakku, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah digendong sama bapaknya, nggak pernah sama sekali. Yatimnya berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu untuk apa? Orang-orang yang tidak mendapatkan indar sama sekali dari Allah, enggak ada nabinya ketika itu. Jadi dua hal tersebut bisa kita jadikan dalil bahwa sesungguhnya orang tua Nabi Muhammad SAW insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Dan itu kalaupun kita tahu nggak bawa manfaat bagi kita, kalau kita nggak tahu juga nggak bikin bahaya agama kita, akidah kita. Itu aja harus dipahami ya. Banyak ilmu yang lebih harus dipahami. Ini setiap hari sibuknya dengan hal-hal yang begitu. Cari tahu dalil sana sini depan belakang. Ditanya syarat-syaratnya sholat apa? Wah, tanya ho aing dia bilang. Syarat-syaratnya sholat yang kamu diwajibkan untuk mengetahuinya kamu nggak tahu. Sibuk masalah-masalah maulid ini asli hakikatnya bid'ah atau tidak. Kunut itu sholat subuh harusnya dibaca atau tidak. Sibuk semua cari di dalamnya. Ditanya syaratnya sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu, yang membatalkan sholat berapa nggak tahu. Ya, ini namanya apa? Orang gelo, namanya gelo, kata orang Sunda mah. Paham? Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan manfaat. Jadi saya pesankan bahwa ini kalaupun kita tahu nggak ada manfaatnya, kalau kita nggak tahu nggak ngebahayain bagi agama kita. Ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Nah, siapa lagi? Masih ada 10 menit. Habib, izin membacakan pertanyaan dari YouTube. Dari alam gaib. Dari alam online. Alam nyata masih ada nggak? Masih. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya Habib, apakah benar Nabi Muhammad memiliki lebih dari satu ibu persusuan? Dan pertanyaan kedua, saya ingin bertanya. Ada 8. Ada ibu susuan Rasulullah SAW, di antaranya apa?
Ada yang mengatakan 8 ibu susu Rasulullah SAW. Di antaranya ibunya sendiri yang nyusui Rasulullah. Kemudian ada Halimah Sa'diyah, ya. Kemudian ada Thuwaibah al-Aslamiyah. Ada namanya Atikah. Ada beberapa wanita semuanya namanya Atikah kan. Baik, pertanyaan kedua Habib, izin bertanya, apakah benar saat Siti Aminah melahirkan Rasulullah ditemani oleh 4 perempuan Habib? Waktu itu nggak hadir saya itu. Yang pasti ada namanya Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Ada Siti Aminah, ada Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidan, ya. Kemudian ada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu beliau peninggalan dari ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi peninggalan dari ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sisanya saya nggak tahu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman akhwat yang ingin bertanya dipersilakan. Fadhal. Tanggal 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya jazakallah khair Habib Ali atas ilmunya. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya terkait hadis Nabi Muhammad SAW yang tentang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang hadis tersebut menjadi pembahasan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu tidak berdasar karena matanya tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Katanya bahwa sesungguhnya ada 73 golongan, semuanya di neraka. Kalau saja sekarang begini, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad dengan dalil Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Betul atau tidak? Sekarang sepakat bahwa umat Nabi Muhammad lebih mulia, betul? Dan sekarang kalau dikatakan lebih mulia, harusnya pembagiannya lebih dikit dong. Sementara Yahudi dikatakan lebih sedikit pembagiannya, lebih aman berarti hidupnya. Kemudian iftaraqatil Yahud, pertama Yahudi, kemudian Nasara, kemudian umat Islam lebih banyak terpecah belahnya. Artinya apa? Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasara lebih baik dari umat Islam, karena umat Islam terpecah belah lebih banyak. Itu ditolak oleh sebagian ulama dan mengatakan bahwa matan dari hadisnya ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Paham atau tidak? Berarti hadisnya belum ada masalah. Oh, ada masalah ya. Oke, terima kasih Habib. Syukran. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang dikenal oleh masyarakat, tapi ulama hadis mengatakan bahwa itu bukan hadis. Di antaranya di bulan Rajab nih, barang siapa yang memberitahukan kepada sahabatnya bahwa hari ini adalah 1 Rajab, dia akan dapat pahala. Kalau nggak disebarkan WhatsApp ini, dia dapat musibah. Emang zaman Nabi ada WhatsApp? Aneh-aneh orang bikin hadis tuh yang cakep kayak bikin hadis yang nggak nyebarin WhatsApp dapat musibah, siap-siap dapat. Ya Allah. Siapa yang puasa hari pertama dapat istana, hari kedua dapat ini, hari ketiga dapat itu. Kayak dia yang bikin absen gitu, dapat apa? Ya, itu tidak berdasar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dimasukkan dalam hadis-hadis maudhu yang dikarang-karang. Hadis Rasulullah yang mengatakan, katanya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi. Itu bukan hadis, bukan hadis ya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Walaupun artinya sebenarnya tidak bermasalah, karena memang Rajab adalah bulan Allah yang haram. Bulan Sya'ban adalah bulan turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bulannya Rasulullah. Dan Ramadan adalah bulan kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Walaupun artinya enggak salah, tapi yang hak harus kita sampaikan bahwa hadis tersebut tidak berdasar. Nah, pertanyaan terakhir, masih ada 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya,
kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling Iya, paham cerita benar. itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah terus marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Dia bilang, wah Muhammad abtar. Muhammad nggak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu nggak punya keturunan, dia nggak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu. Itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi nggak paham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja. Saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Ya, dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya Pak. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Faham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, ya nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam sesuatu yang kita lihat dengan mata. Keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat, sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Ya, nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi itu juga masuk di dalam dalil, dan akal, secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan. Dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Ya, jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi, dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'farus Shadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah nggak ada? Ya, jadi itu nggak mendasar. Wallahu a'lam.